Nama saya Petrus Celestinus Beni Rolaleng dengan NIM 18030300049 dari kelas A semester 6 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan memperhatikan video parodi untuk ujian akhir semester saya. Video ini bertemakan korupsi dana bantuan bagi korban bencana. Baik, sebelum masuk ke video parodinya, sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai korupsi. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Dalam konsep demokratis, menganut 3 hal pokok yang menjadi indikator atau cirinya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 3 hal pokok ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, baik di skala kebijakan nasional, provinsi, kota atau kabupaten, hingga ke unit pemerintahan terkecil yaitu skala desa. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melekat dalam setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu kebijakan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Hal itu dimaknai sebagai partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak terhadap penyelenggaraan pemerintah. Perkembangan akan prinsip ini terus diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan bentuk semakin kuatnya tuntutan dan kebutuhan akan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah. Besarnya tuntutan akan partisipasi masyarakat ini bukan tanpa sebab. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menopang efektivitas setiap penyelenggaraan pemerintah yang ada. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindakan korupsi, tapi ada juga di sektor publik maupun privat. Tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena sosial. Di sini kita bisa lihat contoh kecilnya seperti bantuan-bantuan sosial atau donasi bagi korban bencana. Banyak pemangku jabatan yang salah mengelola dana bantuan tersebut, di mana mereka memberikan dana bantuan hanya setengah dari dana yang masuk dan sisanya menjadi milik mereka. Ya, halo, selamat malam Rewu. Ya, malam baik juga. Sini kabar baik. Jo, Rewu situ bagaimana? Oh ya, bagus kalau kita warga dari desa di sini nih, dong semua mengungsi karena di baru-baru yang badai itu di kampung rumah semua rusak. Habis intinya keadaan desa di sana tuh parah sekali, jadi semua kita masyarakat dari desa tuh ada turun mengungsi di kota sini, di Lebo-Leba sini.
ada galang dana kadu. Terima kasih banyak Reu. Memang kita di sini ini juga ada butuh bantuan sekali toh. Kami tim relawan sini juga partisipasi aktif di sini, lihat keadaan terus. Jadi kami dari sini juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua di situ yang telah berpartisipasi aktif, kasih sumbangan untuk kita pun masyarakat di sini. Terima kasih banyak Reu. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Salam sukses Reu. Ya, selamat malam ya. Pas dana bantuan masuk 10 juta. Uang banyak begini nih. Mau kasih pengungsian. Saya harus korupsi le. Uang banyak begini masyarakat jadi tahu 10 juta memang. Motor juga ada rusak. Pakaian juga sisa sedikit. Wis, ini lebih saya korupsi sah. Dana banyak begini masyarakat jadi tahu. Kau tahu tidak? Tadi baru-baru nih kita teman-teman mahasiswa yang di Kupang tuh dari kita desa tuh. Dong ada telepon saya tuh, kasih tahu bilang dong besok nih, dong mau kirim dana bantuan ya 10 juta. Mau senang. Macam senang sekali. Tidak, maunya begini, dong kan ada galang dana di sana tuh, uang 10 juta. Kau mau tidak? Kalau kita tiga apa? Korupsi. Uang banyak. Benar, tidak dong kirim tuh. Benar, dong kirim 10 juta baru apa dong kirim ini tidak langsung ke kepala desa, dong kirim langsung di satu nomor rekening tuh. Jadi kalau kita korupsi aman sah, kepala desa dia akan tahu. Kau mau tidak? Nggak mati dong. Uang 10 juta yang tuh, ya, enak sekali tuh. Nanti kita ambil berapa tuh? 10 juta ini kita tiga, bagi tiga tuh, kita bagi tiga dari ambil 1 juta, saya 1 juta, enggak 1 juta dengan dia 1 juta tuh, sisanya begitu baik sana. Tapi kita ambil 3 juta memang ini nanti kasihan tuh masyarakat yang lain. Wah, sih 1 juta masih terlalu banyak itu tuh, beli barang-barang terlebih tuh. Tapi dong dari sana kan tujuan untuk bantu masyarakat, tapi nanti kita ambil lagi itu bagaimana? Dong punya nasi. Apa? Wah, sekarang uang unggul tuh dikirim dari negara rekening. Tidak apa-apa, uang 10 juta memang gak banyak. Kita cuma ambil 3 juta tuh. Kita pagi baru uang nih dong kirim langsung di sana, bukan di kepala desa, jadi kita korupsi aman sah, dong dia akan tahu. Masih 1 juta tuh baru apa kita ambil, kita pun 1 juta, baru 7 jutanya saya kasih di apa masyarakat di posko pengungsian sana. Kau mau tidak? Enggak, motor pas rusak gitu langsung apa saja 1 juta tuh sama perbaiki motor tuh bisa bawa tuh daripada aku tiap hari numpang nebeng besar aku tinggal kan pun kita apa saja uang tuh. Iya memang sana motor rusak, harus lagi butuh uang, tapi bukan dengan cara seperti itu juga toh. Tertakut ke apa? Baik, dari video parodi tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang memperkaya diri di mana secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi 2 aspek, yaitu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Adapun penyebabnya di antara lain ketiadaan dan kelemahan kepemimpinan, kelemahan pengajaran dan etika, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, dan rendahnya sumber daya manusia. Dampak dari korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Oleh karena itu, korupsi adalah musuh bersama yang harus dibasmi, bukan dilestarikan, karena korupsi itu bukan budaya. Selanjutnya, saran saya bagi para generasi muda, diharapkan untuk
terus bersikap adil, jujur dan bijaksana, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, karena korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.